Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Duh, Lewandowski marahi Lamine Yamal, cuekin ajakan salaman. Bertanding di Stadion Montjuïc, Minggu tanggal 12 November tahun 2023, Barca menjalani start dengan buruk. Samu Omorodion mencetak gol kilat, hanya sekitar 18 detik setelah kick-off, untuk membuka keunggulan Alaves. Alaves terus menekan Barcelona bahkan hampir mencetak gol tambahan. Tapi pada akhirnya Barca memenangi permainan berkat sepasang gol Lewandowski di paruh kedua. Meski demikian, sebuah insiden membuat superstar sepak bola Polandia itu disorot tajam. Peristiwa itu terjadi saat pertandingan sudah melewati 70 menit dalam kedudukan 1-1. Lewandowski tertangkap kamera televisi marah-marah dan mengabaikan pemain muda Barca, Lamine Yamal. Respons mantan bomber Bayern Munich itu diyakini karena Yamal salah mengambil keputusan sehingga peluang mencetak gol sirna. Ketika itu Lamine Yamal mendapatkan ruang di sisi kanan kotak penalti. Alih-alih mengumpan kepada Lewandowski, yang berdiri bebas di depan gawang, Yamal malah menembak sendiri sehingga bola ditangkap kiper Antonio Silva. Setelah itu Lamine Yamal berjalan dengan menjulurkan tangannya kepada Lewandowski. Akan tetapi, pemain terbaik FIFA 2 kali tersebut sama sekali tidak mempedulikan ajakan bersalaman Yamal. Bagaimanapun, setidaknya Lewandowski mengakhiri pertandingan dengan senyum lebar. Dua golnya ke gawang Alaves tidak hanya memenangkan Barcelona melainkan juga membuka keran golnya yang tersendat selama 6 pertandingan. Performa tak konsisten, Rafinha berpeluang dijual Barcelona. Ini merupakan awal yang sulit di musim baru bagi pemain sayap FC Barcelona, Rafinha, karena skorsing dan cedera yang dialaminya membuat ia tidak mampu mendapatkan tempat di starting C. Menyusul kepergian Ousmane Dembele ke PSG pada jendela musim panas, Rafinha diperkirakan akan lebih menonjol dalam rencana Xavi di Barca. Namun sejauh ini hal tersebut tidak terjadi, karena pemain sayap berusia 26 tahun itu menunjukkan penampilan yang tidak konsisten. Mengingat penampilan Rafinha yang buruk, Sport kini melaporkan bahwa Barcelona sedang memperdebatkan secara internal masa depan pemain sayap Brasil itu, yang masih memiliki permintaan di Liga Premier. Dalam 11 penampilan di semua kompetisi, mantan pemain Leeds United ini hanya membuat 2 gol dan 3 assist, padahal ia diharapkan menjadi salah satu pemain terdepan tim menuju musim baru. Barca menginginkan pemain yang dapat memberikan ancaman secara konstan di sisi sayap, namun hal tersebut tidak terjadi pada Rafinha, yang tampaknya kurang percaya diri. Juara La Liga yakin bahwa Rafinha harus meningkatkan penampilannya dan percaya bahwa jeda internasional akan membantunya dalam hal tersebut. Direktur olahraga Deco menaruh kepercayaan pada pemain sayap tersebut. Namun, jika penampilannya tidak menunjukkan hasil positif di sisa musim ini, tim Katalan dapat mempertimbangkan untuk mempelajari tawaran yang datang untuknya musim panas mendatang. Newcastle, misalnya, dikatakan masih tertarik pada pemain internasional Brasil itu, sementara Chelsea, yang mencoba mengontraknya dari Leeds United pada tahun 2022, masih memasukkannya ke dalam daftar rekrutmen mereka. Friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why? Xavi kecam media terkait inkonsistensi performa timnya. FC Barcelona harus berjuang keras agar dapat meraih kemenangan tipis 2-1 atas Alaves. Barca tertinggal terlebih dahulu berkat gol Samu Omorodion pada 20 detik awal babak pertama. Omorodion juga mendapatkan beberapa kesempatan untuk menambah golnya ke gawang Marc-Andre ter Stegen.
Tim tuan rumah merasakan kesulitan tinggi sepanjang laga. Mereka baru dapat membalikkan keadaan pada babak kedua melalui sepasang gol dari Robert Lewandowski. Hasil ini membuat Barca bertahan di peringkat ketiga klasemen sementara, tertinggal 2 poin dari Real Madrid, dan 4 dari Girona. Inkonsistensi performa yang ditunjukkan dalam beberapa pekan terakhir membuat Xavi dan Barcelona mendapat kritik dan sorotan tinggi. Sang pelatih justru memilih untuk membalas kritik dari media dan menganggap mereka sebagai penyebab dari inkonsistensi performa timnya. Saya sama sekali tidak ragu bahwa kritik dari media memberi pengaruh buruk terhadap performa tim. Saya merasakannya sebagai pemain dan dapat melihat dampaknya juga saat ini. Terdapat pandangan negatif yang meluas di sekitar tim dan itu memberi dampak yang berbanding lurus. Saya tidak terpengaruh, tetapi para pemain merasakannya, terutama pemain-pemain muda. Kami harus berusaha melindungi mereka. Para pemain juga lebih sering melakukan kesalahan, rentetan itu dapat terus berlanjut dan kami harus segera memperbaikinya. Frenkie de Jong bakal tampil bersama Barcelona melawan Rayo Vallecano setelah sembuh dari cedera. Gelandang FC Barcelona, Frenkie de Jong bakal memperkuat Barcelona pada pekan depan dalam lanjutan La Liga tahun 2023 sampai tahun 2024 menghadapi Rayo Vallecano di Stadion Estadio de Vallecas. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez mengungkapkan gelandang Barcelona Frenkie de Jong dipastikan bermain setelah baru sembuh dari cedera yang dideritanya pada awal musim ini. Pemain internasional Belanda ini mengalami cedera pergelangan kaki sejak akhir September lalu. De Jong adalah salah satu pemain inti tim utama yang mengalami cedera awal musim ini. Dia sembuh lebih cepat sehingga bisa diturunkan dalam pertandingan melawan Rayo Vallecano, kata Xavi Hernandez. Pemain asal Belanda itu menargetkan kembalinya El Clasico pada akhir Oktober lalu tetapi dianggap tidak cukup fit untuk kembali. Meskipun Xavi Hernandez telah mengonfirmasi De Jong akan bisa bermain di pertandingan Barcelona berikutnya setelah pertandingan tim nasional selesai. Sebelum Barcelona menghadapi Alaves pada hari Minggu kemarin, dia mengatakan dalam konferensi pers pra-pertandingan, Frenkie bisa bermain melawan Rayo Vallecano bersama Pedri dalam kondisi 100% fit, kata Xavi Hernandez. De Jong berhasil tampil 6 kali di La Liga dan 1 kali tampil di Liga Champions sebelum cedera. Pemain berusia 26 tahun itu mencetak 1 gol dan tidak kalah saat Barca tidak terkalahkan di awal musim. Frenkie de Jong sendiri pada beberapa pekan lalu mengalami cedera pada pergelangan kaki. Sehingga beberapa laga yang dilakoni Barcelona, pemain nasional Belanda menepi selama kurang lebih 3 pekan. Maybe I should not give up with